Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang saklar ya, saklar gantung pada sebuah rangkaian lampu gantung ya. Ini menggunakan fitting gantung yang bukan nempel di plafon atau di tembok ya. Ini fitting ya, fitting lah bahasa Jawanya. Fitting gantung menggunakan lampu dan menggunakan stop kontak. Ini kenapa pakai stop kontak? Karena yang ini rangkaian yang bukan nyatu di listrikan rumah ya, biasanya ini buat di kamar mandi yang terpisah dengan rumah utama, atau bisa dipasang colok, dilepas biar bisa beda tempat, misal seperti itu. Nah, di sini akan saya pasang untuk kamar mandi ya. Jadi untuk kamar mandi kalau pakai stop kontak itu rawan ya, karena terbuka, kontak terbuka ya. Kalau misalkan disaklar kan di dalam, kalau dalam. Baik, ini mungkin untuk yang sudah tahu ya sangat mudah sekali. Untuk belum tahu sama sekali ini perlu diperhatikan ya, karena sebelumnya saya pernah membenahi seperti ini zaman dulu waktu sekolah. Itu temen ya masang seperti ini, salah masang, akhirnya setiap kali saklarnya di on itu yang ada malah anjlok ya, atau listriknya padam, MCB nya. Oke, yang pertama kita langsung aja kita pasang untuk yang fittingannya terlebih dahulu. Kita buka kabelnya ya. Ini bisa menggunakan gunting ya, kalau nggak ada tang ini saya menggunakan tang. Kemudian sebagai biar tahu, ini kita buka dulu dalamnya ukurannya seberapa ya. Oh ya, untuk masang jangan lupa ini dimasukkan dulu ya. Ini biar jadi kebiasaan. Sebenarnya ini nggak masalah karena satunya belum terpasang apa-apa, cuma biar jadi kebiasaan ya. Ini masukkan dulu, nanti ini baru dipasang. Kalau ini pasang dulu, ini belum masuk, nanti nggak bisa dimasukkan. Oke, seperti ini berarti tidak ada pembatas, sekat dan lain sebagainya, berarti kita bebas untuk memotongnya. Ini dekat juga, potong segini. Usahakan kalau misalkan mengikat di baut ya, ini kan bautnya nanti itu lebih dari satu putaran ya, minimalnya satu putaran. Ini sangat keras, jalannya cuma segini. Kita potong sekali aja, kita panjangkan lagi, kita potong lagi. Ini sangat kenyal ya, jadi saya bilangnya yang kecil tapi yang bagus, soalnya biar bisa masuk di sini. Soalnya kalau yang bulat besar itu nggak bisa masuk ke sini, kurang fokus. Oke ya, kita potong satunya. Oke, sebenarnya untuk pemasangan saklar sistemnya itu seri ya, bukan paralel ya. Oke, ini udah tepat ya. Tinggal kita pilih biar antar serabut itu bersatu ya, tidak bercerai-berai, sehingga tidak mungkin untuk saling sentuhan. Karena kalau saling sentuhan berarti konslet ya, bisa kebakar, itu bahaya. Nah, dikendorkan, saya buka, kendorkan ya. Oke, setelah kendor tinggal kita kaitkan satu-satunya. Kalau mau lebih kuat lagi bisa disolder ya, maksudnya ini sebelum dibulatkan itu disolder dulu, dibikin bulatan terus disolder kabelnya, bukan nyatunya dengan sini. Kalau nyatunya sini tetap menggunakan ini, tetap menggunakan baut ya, karena biar tidak susah ketika melepas atau mengganti kabel ataupun ganti fitting kantungnya.
Setelah itu kita kencangkan, pastikan kencang ya, karena kalau kendor itu akan mengakibatkan percikan bunga api. Kalau nggak percikan bunga api pun bisa mengakibatkan panas ya. Saya buat putarannya berlawanan karena biar nggak bersentuhan dengan itu, maksudnya nggak berdekatan lah. Kalau gulungnya tetap searah jarum jam ya, karena ketika dikencangkan itu biar nggak lepas. Biasanya kan ketika dikendorkan ada yang malah lepas. Nah seperti ini, lalu kita kencangkan. Ini sengajanya dari sananya udah berbalik ya bautnya ya, berarti satunya dari sini, satunya dari sana, sehingga tidak memungkinkan untuk berdekatan ya. Berusaha social distancing lah. Ini setelah seperti ini ya, kita pasang tutup atasnya. Ini kalau misalkan di tempat terbuka, ini atasnya dikasih plastik ya, di plastik bungkus ini diikat full biar airnya nggak masuk ke dalam sini. Untuk yang terbuka ya, untuk fitting udah selesai, fitting gantungnya. Selanjutnya untuk stop kontaknya lah. Sebelum stop kontak kita butuh buat masang saklar ini untuk panjangnya menyesuaikan teman-teman ya, nggak harus ukuran seberapa, itu tergantung ya. Kita coba segini aja cukup, apa kepanjangan segini aja saya cukup ya. Dan selanjutnya ini kita pasang ke stop kontak ya. Jadi kita buka dulu stop kontaknya, dalamnya seperti apa, untuk mengukur atau membandingkan potongan ya, biar potongannya sesuai. Nah dalamnya seperti ini, ada sekatnya, berarti paling enggak kita buka sampai sini, belahnya sampai sini dulu. Oke, kita ukur. Ini dicerai di sini, dibelah, kemudian ini di sini. Oke, segini cukup. Ini kegores berkurang ya, apa wis, ini kan juga enggak terlalu besar bebannya. Ada yang kepotong serabutnya dikit, kalau bisa jangan ya, jangan kepotong. Oke, setelah seperti ini kita masukkan ke stop kontak. Ini ada bautnya, kita kendorkan seperti biasa. Oke, setelah terkendor kita tinggal diikat ke dalamnya. Oh enggak, ini modelnya enggak gitu, modelnya di bawahnya, di atasnya apa di bawahnya. Ini pres-presan, berarti di atasnya ini. Untuk pemasangan jack atau saklar atau fitting itu menyesuaikan ininya ya, nggak mesti sama seperti ini. Kadang ada yang diselipkan di dalamnya kemudian dipres, ada. Ini kalau ini yang diikatkan ke bautnya. Oke, masangnya sarung jarum jam, kemudian kita kencangkan. Oke, pastikan kencang ya. Setelah itu satunya, minimal 1 putaran ya, ini udah melebihi. Ini memasang stop kontak ya, jack terminal, jack rumah, jack 2 AC.
seperti ini. Nah ini kalau ada serabut-serabut kayak gini, kalau bisa dipotong aja ya, karena ini rawan barangkali ya sengaja ketika masang keluar dari celah ini kan dua krep keluar, ini bisa nyetrum ya. Kalau enggak diamankan lah ininya. Terus kalau ini sama ini jangan sampai bersentuhan karena nanti kan konslet atau kebakar. Kalau nggak kebakar pun akan terjadi panas ya. Ini murnya dimasukkan, kemudian tadi bautnya, nih bautnya ini, pasang bautnya. Besar. Oke, setelah seperti ini kan rangkaian pakai stop kontak ya. Ini sebenarnya udah bisa yang tanpa saklar ya, tinggal dipasang aja. Ini dari kabel ini ya menuju ke stop kontak, ini sudah bisa nyala. Oh ini yang mati ya, ini lampunya yang mati, saya ganti dulu. Yang ini yang menyala, tadi lampunya kontak, ini yang menyala ya. Kita pasang ya, menyala kan. Oke, seperti ini jadi. Nah ini yang waktu itu temen saya masang salah di rumah ya, nyampe kebakar, itu masang colokan ininya ya. Kita pasang dulu di sini, ini dua, kita masukkan aja dua-duanya semua. Ini yang waktu itu temen salah ya, berarti temennya itu cewek, itu yang masang cowoknya. Yang ngerasa bisa lah, bisa pasang kan, ternyata malah nggak nyala. Kayak ini, seperti ini bisa kita tentukan untuk kabelnya ya, potong sampai sini, potong sampai sini ya. Oke, setelah seperti ini kita ukur, ini cukup segini dan ini segini cukup, kita potong jadi biar sesuai ya panjangnya ya, enggak melengkung di atas. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya. Oke, ini cukup, kita pilih. Nah kita pasang di sini, kita kentorkan dulu keduanya. Nah ini modelnya model yang press nih, bukan yang model jepit kayak tadi. Ada lubangnya, kelihatan kan? Ya ini ada lubangnya, ada lubangnya. Berarti sistemnya kita pilih ini panjang ya, biar double kita tekuk gini, tekuk juga ini yang ini. Nah ini tadi saya bilang kalau misalkan mau biar lebih kuat keras itu ini disolder dulu, dikasih timah ya. Seperti ini kita tinggal masukkan di sini. Oke, setelah masuk kita kencangkan, pastikan terjepit ya. Oke, biar kencang. Kemudian satunya itu juga dimasukkan.
dan melewati. Tadi kencangkan. Oke. Oh, ini kebalik, lubangnya di sini. Maaf teman-teman, lubangnya kebalik. Balik ya. Ini seperti ini, bisa seperti ini, bisa di sini seperti itu pas. Ada serabut yang nyangkut, mungkin putus ya. Kita pasang, kurang naik lagi, masukkan. Yang penting bisa di bawahnya baut, kemudian kita kencangkan. Kencangnya, tapi jangan sampai memutuskan kabelnya ya. Setelah pasang semua kuat kencang, kita tekan seperti ini. Nah, kita pasang tutupnya. Harusnya jauh sekali itu. Kita pasang seperti ini. Kita baut satunya dan kita kencangkan. Masuk dikit, setelah itu baru kita kencangkan. Ya, seperti ini. Setelah ini terpasang, lah ini yang bikin konslet itu ketika masang di sini. Jadi waktu itu teman saya, ini terserah ya, kadang ada yang stop kontaknya di dalam, ini saklarnya di luar, berarti mendekati ke lampunya. Kalau saya ini masangnya dekat di saklarnya ya, karena stop kontak itu dekat. Masang saya agak kurang lebih di sini ya. Bisa di mana aja, di tengah, di paling ujung sini pun nggak masalah untuk saklarnya. Nah, untuk masangnya ini waktu itu teman saya tuh langsung seperti ini, berarti dua kabel ini sambungin ke dua kabel ini. Itu salahnya sih itu. Harusnya itu kita mutus salah satunya ya. Kita buka dulu ini. Harusnya itu bukan ininya di black di dua-duanya, enggak, tapi kita potong salah satu. Nah, contoh di sini saya akan potong warna merah biar kelihatan ya. Kita potong warna merah. Nah, seperti ini. Sebenarnya berlaku juga buat saklar yang di tembok ya. Misal ini mau diambil dari listrik, ini dari pusatnya ya, itu kita prinsipnya seperti ini. Kita satunya tuh langsung ke lampu, dari lampu ya, satunya lagi terputus, nggak langsung ke sumbernya, diputus, kemudian kita masukin ke saklarnya. Nah, seperti ini ya, bukan ininya disobek, ininya disobek terus dimasukin dua-duanya di sini. Ini ketika di on, ininya otomatis konslet toh, plus sama min nyambung sih ya. Jadi seperti ini. Biasa kita, tapi ini untuk nyambung jadi nggak usah dipilih dulu ya. Kita buka yang di saklarnya. Nah, kalau di listrik rumah itu diusahakan yang diputus main saklar itu yang positif. Nah, kalau ini kan menggunakan jack kan nggak mesti
yang satunya itu positif, berarti bolak-balik sama aja. Jadi di sini terserah. Oh ya, kelebihannya lagi ketika menggunakan saklar seperti ini, misalkan di dapur atau di apa, itu ketika mau memadamkan itu tinggal colok, lepas ininya ya, lepas saklarnya, itu otomatis udah terputus semua jaringannya. Tapi kalau misalkan langsung dari sumbernya terus main saklar, itu di saklarnya ya bisa jadi masih ada bahaya lah. Kayak gini misalkan saklarnya rusak atau apanya rusak, tinggal dilepas ininya, otomatis ke bawah ke lampu itu nggak ada masalah. Kayak ini terserah ya, bolak-balik sama aja. Kita sambungkan. Ya, satunya juga sama disambungkan. Kita buka lagi buat solasi ya, biar mudah, karena kalau misalkan terlalu rempet solasinya susah. Nah seperti ini, tinggal kita solasi ya, isolasi biar enggak setrum. Kalau ini perangkaian ya selama persis seperti ini boleh ditiru ya, tapi kalau di listrik rumah langsung itu harus perlu pengalaman karena bahaya ya. Yang jelas sumber dayanya harus dimatikan dulu, dan harus ada komunikasi antar orang yang ada di rumah biar tidak ada salah paham. Nanti listriknya mati, MCB nya dimatiin, ternyata ada orang yang pinter ngaktifin MCB, nggak sengaja lagi nyentuh kabel, kan setrum. Satunya oh ya, usahakan kalau kasih solasi itu ujungnya itu rapat ya, jadi meskipun tangannya ngelipet kayak gini nggak masalah. Yang penting nanti ketika di ujung sini sama sini itu bener-bener rapat, berarti bukan nggak ngerenggang, jadi nggak ada kotoran ataupun air misal masuk ke dalam. Nah seperti ini. Kalau tengahnya tadi kan udah diperangkap-rangkap, nggak masalah. Nah seperti ini, selesai. Kita coba nyalakan ya, kita colokkan ke sini, langsung nyala ya, cepat mati ya. Seperti ini, kita saklar lagi, nyala mati, nyala mati. Oke, demikian video singkat ini, udah cukup lama mungkin ya, semoga bisa bermanfaat kita semua. Kalau misalkan di saya ini buat di kamar mandi ya, jadi saya tambahkan plastik di sini. Ini plastiknya menggunakan plastik es ya, kalau nggak ada plastik es bisa menggunakan plastik apa saja, yang penting bisa melindungi, khususnya kalau kamar mandi kan biasanya tangannya basah ya, untuk lebih aman lah dikasih ini, tinggal disolasi biar sampai ujungnya itu enggak kena air ya. Oke, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.